Ya, teman-teman kita mulai lagi ya. Kita sambil santai teman-teman. Baik, kita foto dari Putuan Rianes Jendria ya. Foto sudah tembus 56. Betul teman-teman. Tadi cek di sini Goto ya, sudah nih. Foto di bagian kedua teman-teman. Pertama ya, pertama sini. Tanggal 26, bagian pertama ya, yang warna kuning nih. Semua setiap yang warna kuning itu yang baru teman-teman ya. Karena saya hariannya pakai pakai warna deh teman-teman, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Berarti masih di hari yang sama ataupun untuk updatean broker summary-nya itu di hari yang sama ya. Silahkan dicek di nomor 1 ya, sudah dibahas di sini. Oke, Goto sudah ya, sudah dibahas. Kita tulis di sini, saya suka lupa teman-teman. Buat keterangan aja ya. Dari brokoli lebah ganteng ya. Atur nuhun sudah bahas lagi. Langsung bro. Masih nyimpan di 76 sebagai cuan. Barakofi, wa iya kak bro ya. Makasih ya bro ya selama ini support ya. Sedari Bro Agustri ya. Dada katanya. Dada udah masuk lah Dada. Dada. Nah, Dada udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Terus apa lagi? Dari M Han Neko Sony 3757 ya. Mantap hadir lagi. Makasih ya Bro atas kehadirannya. Salam untuk keluarga, tetap jaga kesehatan. CNKO sudah dibahas ya. CNKO. Kan bahas sudah masuk wattlist ya, tinggal dibahas. Sola juga sama sudah masuk wattlist, tinggal dibahas aja. Kita ke atas sedikit. Ke bawah dulu deh. MTech juga sudah masuk, Coba tos sudah masuk, JSMR sudah masuk, KSI sudah masuk, Baik sudah masuk. Hadir dari dari SIS kasih ya. Hadir ASPR belum dibahas, ASPR ya, ASPR. Oh iya belum masuk ya. Nanti kita Aces juga belum masuk, kita bahas nanti. Dari SOSS ya belum masuk. Atap juga sudah masuk, kalau Atap ya tinggal dibahas aja. Dari Bro Sis Kasih ya, Medan hadir. Selamat siang Medan. Humi ya sama Pire ya. Humi udah masuk belum? Humi udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Makasih ya Sis Kasih Indrianti ya atas kehadirannya. Sama Isap itu sudah dibahas belum ya? Oh hari ini dibahas nih Isap. Nanti habis ini dibahas ya. Hexa juga udah masuk Hexa ya. Hexa sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. PBRX juga sudah masuk teman-teman. Oke teman-teman. Taksi sudah masuk. CNK sudah masuk. Goto juga sudah masuk ya Goto. Dari Moh Marwan 154. Saran kalau bisa dikasih watchlist dari Akang. Yang kuatir naik bisa lebih seru. Sudah selalu amin. Jadi konsepnya emang dari awal teman-teman ya. Kenapa saya tidak memberikan watchlist yang emiten-emiten yang berpotensi gitu teman-teman ya. Saya hanya di sini channel ini tuh untuk membantu teman-teman ya. Kita di sini tukar pikiran. Jadi kalau kayak seperti ini seperti ya. Seperti rekomendasi teman-teman ya. Saya tidak ke sana teman-teman, tidak ke sana. Lebih baik teman-teman apa yang teman-teman resahkan, apa yang teman-teman istilahnya pikirkan, emiten apa yang teman-teman telah ada di portal teman-teman. Yuk kita di sini bahas teman-teman ya. Nanti ini pendapat saya, nanti teman-teman punya pendapat lain sesuai dengan emiten yang dipunyai oleh teman-teman. Jadi kalau dari saya itu hanya meneliti emiten-emiten yang dilongsorkan. Saya ingin membantu teman-teman ya, terutama emiten-emiten yang dilongsorkan ketika dia listing. Nah, sebab di situ kadang-kadang kita padahal tinggal nunggu sebentar, beberapa lama, ada sih 2 tahun sih lama. 2 tahun 3 tahun gitu teman-teman ya, tapi potensi kenaikan ke level situ lagi itu ada. Saya ingin mungkin memberikan watchlist yang itu aja teman-teman ya. Dulu apalagi kita waktu ngebahas saham gocapan itu saya membahas saham emiten gocapan semua. Tapi saya pinginnya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini kita itu datang dari teman-teman, yuk saya bahas. Nah ini pendapat saya. Nanti teman-teman, oh pendapat saya seperti ini gitu kan. Nanti di rumah juga atau dimanapun teman-teman ya. Teman-teman sudah analisa, oh ternyata analisa kita sama-sama nih. Yuk kita bareng, jangan sama-sama teman-teman ya. Berarti kita kemanfaatan buat orang lain. Nah, saya ingin seperti itu. Jadi nanti ke depannya
Kedepannya itu teman-teman bisa mandiri gitu kan. Udah mandiri udah enak tuh teman-teman ya. Teman-teman ya nanti bisa memberikan kebermanfaatan buat orang lain ya. Kalau teman-teman sudah bisa nganalisa sendiri, dibantu dengan teman-teman yang lain, mungkin ada sedikit manfaat dari saya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa memberikan masukan juga buat teman-teman yang lain begitu. Jadi teman-teman kalau punya ilmu sedikit, ketika oh ini peluang nih gitu kan, saya punya ilmu sedikit nih ataupun banyak gitu teman-teman ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat teman-teman ya. Bukan saya tidak mau memberikan rekomendasi atau watchlist gitu teman-teman ya. Saya hanya memberikan watchlist kepada teman-teman itu sabar morologi adalah yang paling utama, teman. Sabar morologi paling utama itu sabar, teman. Semua potensi kenaikan itu pasti ada di setiap emiten. Yang penting, teman, yang penting cuman 3 hal itu kan yang saya bilang itu ya. Satu, dia melaporkan keuangan secara baik. Baik artiannya dia yang penting melaporkan keuangan ada aja, teman-teman. Mau positif mau negatif, yang penting laporan keuangan ada. Tokohnya tidak bermasalah secara hukum. Kalau punya hutang dibayar, teman-teman ya. Udah itu aja, yang penting administrasi ke BI-nya diselesaikan dengan baik, maka saham itu biarkan market maker yang angkat. Tidak semerta-merta fundamental itu diangkat dengan fundamentanya, tapi pasti ada yang menggerakkan. Tidak mungkin ya, tidak digerakkan. Dan retail walaupun porsinya hanya sekian persen dari semua keseluruhan dia gitu, tapi kalau tidak ada retail tidak seru, teman-teman ya. Makanya yang bikin seru itu retail, teman-teman ya. Retail itu dananya bukan seperak dua perak, besar juga dananya, teman-teman ya. Makanya market maker tertarik ketika retail itu sudah masuk di sebuah emiten, begitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, saya pinginnya kebermanfaatan aja udah teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman istilahnya punya emitennya silahkan gitu kan. Yuk kita di sini belajar sama-sama gitu kan. Jadi teman-teman ke depannya, oh nih pilihan emiten ini ternyata bla 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 gitu teman. Jadi teman-teman nanti ke depannya gitu kan tidak sudah mengandalkan orang lain ya. Jadi kita di sini ayo kita sama-sama. Nah, ini teman-teman sini ya dibaca deskripsinya ya mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami, mohon maaf gitu ya saya teman-teman ya. Tidak bisa memberikan sebuah watchlist yang buat besok naik atau itu enggak teman-teman ya. Enggak ke arah situ. Saya pinginnya punya kebermanfaatan, emiten teman-teman silahkan pilih dengan sendirinya. Mau emiten apapun teman-teman ya, kita di sini sama-sama. Bahkan ada informasi dari teman kita nih. Oh, ada gini karena informasi ini teman-teman. Nah, ini soal FCA teman-teman kan panjang seperti ini bagus teman-teman nih. Nanti kita bahas juga ini ya, nanti khusus secara FCA ini pendapat dari teman-teman gitu ya. Nah, akan lebih enak lagi teman-teman seperti ini. Kita di sini belajar bareng jadinya. Oke? Jadi kita akan belajar dari setiap emiten yang dimiliki oleh orang lain. Nah, nanti orang lain pun akan belajar tentang emiten yang dimiliki oleh teman-teman ya. Ini pandangan saya, nah teman-teman punya pandangan lain nanti tinggal dituang aja dalam bentuk komentar, teman-teman. Begitu ya. Mohon dipahami, teman-teman mohon dipahami ya. Oke? Sip ya. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ada emiten PIRE, teman-teman ya. PIRE. Dari Brosop ya. PIRE katanya ya. PIRE ini dari Piro ada kios juga ya. Saya masukin kios dulu ya. Kios saya masukin lagi. Dari Humi sudah masuk ya. Humi sudah masuk ya. Humi sudah masuk, tinggal dibahas aja nanti. Sekarang PIRE-nya dulu ya. PIRE, nah teman-teman kalau mau masuk awal dari sini aja nih. Ya, kalau teman-teman punya Pundacat atau teman-teman mau bukan mau punya broker ini, teman-teman ya, ini nih ya. Teman-teman bisa periksa dari sini. Kenapa saya tidak mau menyebutkan nama, teman? Kadang-kadang nanti teman-teman salah persepsi saya ngejual broker ini lagi gitu ya. Padahal kan saya tidak pernah menyebutkan nama, tidak pernah mempromosikan sebuah broker gitu teman-teman ya. Bahkan saya pun memanfaatkan aja apa yang dia ada broker, teman kebetulan saya berbayar gitu. Jadi kenapa nggak tidak manfaatin dan bisa disebarluaskan kepada teman-teman yang bermanfaat gitu aja. Oke? Kalau Vira itu sementara ini kan ini milik bandar. Sorry. Ini milik fundamental. Yang suka saya bilang bahwa setiap emiten yang milik fundamental itu cenderung dijaga harganya berdasarkan fundamental. Karena dia sudah tidak punya PR di atas lagi. Nah, kalau berdasarkan fundamental itu, target saya itu hanya ke harga murahnya aja selama 10 tahunan. Harga murahnya bisa jadi ke 700 gitu kalau jamnya ke waktu lama gitu. Apakah bisa ke sana? Dulu aja pernah, tadi dari 120 ke 700 gitu kan. Nah, terus sekarang kan lagi posisi di bawah banget sejak tahun 2021, sekitar 3 tahunan ya teman, 4 tahunan ya, sekitar 4 tahunan.
Sekarang posisinya di bawah 100 teman-teman. Artinya kondisinya sekarang itu murah banget. Apalagi berdasarkan fundamental. Cuman kalau berdasarkan fundamental kadang-kadang dijagain teman-teman. Harganya itu dijagain ya berdasarkan fundamentalnya karena dia sudah tidak punya PR lagi baik ke atas ataupun ke bawah. Hanya dia bermain sekarang di level harga murah banget, di harga murah. Jadi target itu harga murahnya teman-teman. Nah, itu untuk 10 tahunan teman. Kita cek untuk market maker hari ini teman-teman bagaimana kondisinya. Pire teman-teman ya. Nah, Pire itu posisi masih uptrend ya. Perhatikan di sini nih. MA 200 berada di bawah candle. MA 20 berada di bawah candle. Cuman ini MA 10-nya berada di atas candle. Artinya masih ada yang namanya koreksi-koreksian lah, teman-teman ya. Kalau kita gedein di sini kan ada support nih di angka 95. Nah, mudah-mudahan tidak jebol support ya. Kalau support itu tidak saya tandain, teman-teman. Kenapa? Kalau biarin aja di sini sudah tahu gitu kan. Nah, ini juga sudah keluar lagi nih support teman-teman ya. Ada si candle kembar itu suka saya bilang support ya. Perhatikan ini bandar foreign lagi masuk juga teman-teman ya. Bandar lokal itu sudah masuk duluan. Dia jualan di harga koreksi tetapi ngambil lagi di harga koreksi. Nah, pas kemarin mau di up, dia jualan sedikit ya untuk bandar lokalnya. Tapi kalau kita digabungkan dari mulai tanggal 8 September ya, cenderung si bandar lokal itu masuk teman-teman ya. Dia belum keluar bahkan di harga atas pun dia masuk. Ya biasanya emiten yang di harga atas masuk lagi setelah dia jual di harga atas dan dia masuk lagi cenderung akan up. Ditambah lagi dengan bandar foreign setelah dia jualan di harga sini teman-teman ya. Langsung ambil lagi di harga atasnya. Ini kan dia ngambil di harga atas nih. Nah, di harga sini kan ngambil lagi. Nah, jadi cenderung ini bisa up ya, teman-teman ya. Lebih lagi ini dibantu dengan MA 200-nya yang berada di bawah candle dan di bawah MA 10 dan MA 20. Perhatikan teman-teman candle yang tinggi ini nih, ya. Bila mana candle tinggi ini tidak jebol, teman-teman ya, tidak jebol, artian dia tidak dilepaskan lagi ke level yang paling dasarnya di angka 82, cenderung dia akan baik-baik aja. Bahkan kalaupun dia turun sampai ke level 89, terus di angka 84, itu masih potensi ada kenaikan. Selain dia tidak jebol MA 200-nya, dia juga ditahan di candle panjang ini. Biasanya kalau candle yang panjang ini sebagai tahanan juga, teman-teman ya. Nah, sekarang dari posisi koreksi dulu. Bila mau masuk, teman-teman, upayakan biarkan si MA 10-nya di bawah candle kembali, teman-teman. Memang posisi uptrend nih, teman-teman ya. Lebih baik biarkan MA 10-nya berada di bawah candle kembali atau bisa jadi si MA 10-nya ditembus sama candle ya. Di sini kan ada tanda kenaikan nih. Dia harus bisa ngebreak dulu ada tanda kenaikan di angka 100 dulu. Bila 100 sudah mulai tembus minimal satu tick ya 101. Perhatikan MA 10-nya. Kalau sudah menghadap ke atas fix dia akan melanjutkan kenaikan. Kemana level kenaikannya? Ke angka 105 dulu teman-teman ya. Bila mana 105 bisa ditembus dengan body ke level 109, cenderung dia akan up ke angka 119. Nah, ini targetnya nih, target kedua teman-teman. Ini kan target sejarah saya sudah capai dengan baik kan di sini. Bahkan teman-teman yang nyangkut di angka 99 pun saya masih ingat teman-teman kita nyangkut 99 saya bilang tenang aja. Sudah terjemput bahkan sudah cuan teman-teman ke level 116. Artinya sudah lumayan sekitar 26 poin. Lumayan kan yang nyangkut di angka 19 ya 16 17 poin lumayan lah teman-teman ya. Nggak sampai 26 gitu ya. Ya, saya masih ingat kok teman-teman teman kita nyangkut di angka 99. Nah, sekarang sudah kejemput bahkan sudah cuan gitu kan. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang posisinya lagi koreksi dulu. Biarkan dia masuk dulu ke MA 10-nya, biarkan MA 10 berada di bawah candle kembali. Karena setiap emiten MA 10 di bawah candle itu cenderung bisa up, teman-teman ya. Kalau sekarang lagi koreksi, biarkan aja dulu, biarkan dia masuk karena isian pun masih bagus ya. Kalau teman-teman pengen masuk spekulasi ya silahkan aja. Tapi saran saya kalau mau masuk ya tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk dulu ke MA 10-nya. Nanti dia akan diuji di area 106-nya. Bila mana dia tembus dengan body cenderung akan up, tetapi kalau hanya shadow aja cenderung dia akan turun kembali untuk ngambil tenaga lagi. Biasanya koreksi kalau mau up tidak akan melebihi harga 96 untuk penurunannya. Bisa di angka 99 ataupun di angka 95. Nah, biasanya walaupun satu tick itu mempengaruhi teman-teman. Oke. Pire sekarang posisi uptrend. Targetnya kemana sini? 119 dulu. Di atas apakah ada? Sementara ini belum ada ya. Kita fokus dulu ke sini dulu, biarkan ketembus dengan body. Walaupun sama shadow kemarin sudah ketembus, teman-teman, dikit lagi ya. Cuman karena target saya pengen sama body, maka cenderung saya tidak akan dihapus ini. Kita akan ganti tanggalnya jadi tanggal 28 ya.
Nah, sekarang sudah tahu nih tanggal 28 berarti seminggu yang lalu teman-teman baru dibahas kembali sekarang ya. Teman-teman untuk Wira ya masih posisi uptrend. Lanjut ada emiten ISAP teman-teman ya. ISAP sering dibahas ISAP ya. ISAP, nah, ISAP banyak yang nanya ya. Dari Bro Muhammad Bahrul ya, Widi katanya. Widinya saya taruh dulu Widi ya. Sama ISAP enakan mana Bang kira-kira? Nah ini dia nih teman-teman, saya kadang-kadang kalau untuk membandingkan itu harus pakai data juga teman-teman ya. Nah kalau teman-teman Widi sama ISAP kita cek dari sini deh teman-teman ya. Widi nih ya. Widi potensi di mana Widi? Widi juga potensinya dari tengah ke bawah masih posisi oke, milik fundamental, milik Bandar bagus. ISAP. Kalau yang sederhananya teman-teman ya. Posisi sama, hampir sama, ini sama milik Bandar juga teman-teman, masih potensi dari tengah ke bawah, masih potensi ada kenaikan. Begitu teman-teman ya. Jadi sama-sama masih di bawah harga tengah, masih ada peluang untuk up dan sama-sama milik Bandar, teman-teman ya. Itu dari saya teman-teman. Kita bahas satu-satu ya untuk ISAP dulu ya. Posisi masih uptrend, tanda penurunan ini belum saya kasih tanggal di sini ya. Bikin kasih tanggal di sini, target sini deh. Biar saya pun tahu ini ini kan baru dibahas kemarin gitu kan dan tidak kemana-mana. Oke teman-teman ya. Oke sekarang sudah saya kasih tanda tuh ya targetnya di sini ya. Di angka 73 ya, di atas ada nggak? Oh belum ada ya, berarti saya sampai sini dulu teman-teman, nanti kita cek. Oh ada deh. Ada nggak di atas sih? Oh ada 123 teman-teman ini targetnya ya. Nah 123 ini targetnya 123. Dan sementara ini dia belum bisa menembus tanda kenaikan yang sebelum 123. Posisi masih uptrend, pas banget di tanda penurunnya, pas banget tanda penurunannya. Nah ini biarkan dulu teman-teman, biarkan ada tanda dia itu akan up itu biasanya tanda seperti biasa teman-teman ya. Saya akan ingin membiasakan diri cari yang termudah teman-teman ya. Tunggu aja sampai candle hijau teman-teman, tunggu aja sampai candle hijau karena ini masih posisi uptrend ya. MA 200 masih di bawah di sini teman-teman ya. MA 20 pun masih di bawah MA 10. Cuman yang saya khawatirkan itu inilah gap. Ingat, setiap open gap up itu adalah tanda dia akan penurunan. Tetapi selama MA 10, MA 20 masih menuju ke atas, masih potensi aman. Nah, biasa nanti untuk pas putar baliknya teman-teman menjadikan sebagai tanda penurunannya. Hati-hati kalau sudah mencapai tertentu, harga tertentu, open gap up akan menjadi ARB. Ini kan ara. Nah, jangan kaget kalau dia ARB ya. Jadi teman-teman harus mengukur risiko. Oke, saya ngambil sekarang. Tetapi apabila ARB, teman-teman harus siap dengan itu. Jangan sampai teman-teman siap dengan arahnya tapi tidak siap dengan ARB-nya. Makanya saya kasih tanda penurunan ya. Di mana level paling aman? Ya, pertama sudah di sini aman di MA 10-nya. Yang kedua di mana MA 20 di level 44. Itu masih posisi aman. Kenapa posisi aman? Satu, karena masih ditahan di MA 20. Yang kedua masih di atas harga ketika dia koreksi di sini. Ini koreksi nih teman-teman, ini koreksi. Jadi kalau area koreksi ditembus di sini nih hati-hati. Dia bisa jebol ke bawah. Tapi kalau masih ditahan di level 35 ataupun di atas sedikit 33 itu masih posisi aman karena dia tidak melebihi koreksi ataupun harga terendah sebelumnya. Misalkan di sini nih terjadi penurunan terus naik. Nah, nanti di sini itu akan menjadi tanda dia itu tarik area correction untuk mantul kembali gitu kan. Nah, disitulah yang menjadi tanda penurunannya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini masih potensi aman. Amannya sekarang posisi aman bangetnya sudah ditembus, teman-teman, disentuh lah bukan ditembusnya. Yang kedua di sini MA 20. MA 20 sebagai support juga kalau saya sendiri, teman-teman. Dia tunggu pantulannya. Kalau dia tidak mantul berarti oke. Tunggu yang akhir di sini, teman, di angka 29. Karena potensi karena penurunan di angka 29 itu akan lebih banyak ya karena dia sudah mulai menembus supportnya, teman. Kadang-kadang di sinilah terjadi yang namanya cut loss, teman-teman ya. Ada yang cut loss, ada yang mau ngambil, teman-teman. Terjadi seperti itu. Saran saya lebih baik ini jangan ngambil dulu, tunggu candle hijaunya dulu, biarkan lihat MA 10-nya. Kalau MA 10 masih menghadap ke atas dan candle hijau sudah mulai muncul, itu akan lebih baik. Pada kaitan untuk bandar lokalnya, bandar lokal sekarang lagi ngejual dulu teman-teman ya, tapi bandar foreign sudah ngambil.
13,0 juta teman-teman. Di sini QA kemarin tidak ya emiten apa tadi itu? Si QA itu ya, yang tidak memberikan perlawanan itu teman-teman ya. Cenderung foreign QA itu cenderung seperti retail, teman dia hanya nampung barang aja ya, nanti ketika naik dijual, seperti tidak ada kemampuan untuk bisa memaaf harga atau membantu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau kayak bandar-bandar foreign KW kan, KW QA itu KW, bandar KW ya. Ada yang KW yang bisa memaaf, WCC, BB, teman-teman ada kemampuan dia untuk memaaf harga. Kalau sekarang si QA ya. Jadi si ISAP ini lagi diambil sama bandar foreign, tapi bandar foreignnya tidak kurang begitu baik teman-teman ya. Saya pun lihat performanya kurang baik ya si QA ini. Makanya teman-teman ini masih posisi aman. Di sini masih posisi aman karena masih ditahan di MA 10-nya ya. Tunggu dulu teman-teman sampai betul-betul ada candle hijau lagi. Dan sampai ke level 44 pun masih posisi aman ya. Oke, untuk ISAP masih posisi uptrend, cuman bandar lokal lagi jualan dulu. Kita lihat bandar lokal siapa yang jualan. Ada MG yang jualan, teman-teman, si LG juga ya bandar semua yang jualan teman-teman ya. Makanya di sini teman-teman kita sudah pada masuk gitu ya. Tunggu dulu teman-teman. Kalau teman-teman kita pada masuk, tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya berada di masih berada di atas di bawah candlenya ya. Apalagi nanti kalau sudah mulai ada candle hijau teman-teman ya. Selama belum ada candle hijau, tunggu dulu aja teman-teman. Tunggu sampai si bandar lokal itu ngambil lagi karena waktu kemarin pun dia emang jualan di harga atas dan ngambil lagi. Apabila si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi di harga atasnya, harga atas kan sini bawah nih. Ini atas, ini bawah nih, ini atas ya teman-teman ya. Cenderung dia akan up ya. Sebelum bandar lokal ngambil, tahan dulu aja ya. Nanti kalau sudah terdeteksi bandar lokal ngambil, cenderung teman-teman bisa ngambil di situ. Tapi saya sarankan tunggu sampai betul-betul dia masuk lagi, nanti kalau turun gitu ya. Sampai ke MA 10-nya lagi, teman-teman. Biarkan MA 10 di bawah kanan, teman-teman bisa ngambil. Oke. ISAP targetnya 1 2 3 di sini teman-teman. 1 2 3 di sini ya. ISAP ya. Agak atas sedikit ya. Nah, di sini teman-teman. Di bawah sinilah 1 2 3. Nah, ya. Harga atas sedikit ya. Ini emiten di up duluan teman-teman ya. Oke, teman-teman ya seperti itu ya. Kalau sekarang sih posisi masih posisi di bawah harga tengah ya. Harga tengah itu 79 teman-teman ya. Nah, area sini kan harga ini targetnya nih. Harga tengah aja teman-teman. Tapi ini karena ini milik seorang bandar ya, saya pikir akan lebih bagus lagi kalau ke arah sini ya. Karena seorang bandar itu biasanya teman-teman ya biasanya dia tidak menghitung harga wajar teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini LK sama sudah dihitung ya. Oke teman-teman, sementara ISAP seperti itu dulu ya, masih potensi kenaikan ya teman-teman. Memang si bandar lokasi lagi jualan, cuman dia juga ditahan di harga atasnya. Akan lebih baik lagi kalau nanti si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Lanjut ya, nanti ke ISAP periode IMJS teman-teman. IMJS. ISAP, 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 ISAP. ISAP, PBRX, ISAP, PBRX-nya udah dibahas kan di sini kan? PBRX ya udah masuk ya. Nanti kita bahas ya untuk WIDI sama ISAP ya. Udah ya, ISAP sudah. Terus kita tulis IMJS, teman-teman, IMJS. IMJS. Rizki Imam 1066. Raik isu IMJS katanya. IMJS mau raik isu ya. Posisi masih uptrend ya IMJS, kita cek di sini. Posisi masih di tengah masih tengah ke bawah, atau posisi murah. Ini milik fundamental, targetnya ke level sini teman-teman ya. 389. Jadi kalau dikasih ke harga tengah itu bonus teman-teman. Dan dia belum pernah menyentuh harga atap, masih ada potensi teman-teman kenaikannya. IMJS raig isu. Nah.
Raig isunya kapan ini udah terjadi? Ini belum ada berita di sini teman-teman. Raig isu MJS dong. Tapi di sini belum ada ya. Di sini MJS belum ada teman-teman ya. Tahun 2020 ayo kita cek dulu deh teman sebentar ya. Oh iya ada nih teman-teman ya. IMJS Raig isu 3 miliar. 3 miliar saham ya. Salim jadi pembeli siaga. Wah, mantap nih teman-teman, grup Salim sudah masuk ke sini nih ya. Kita baca sebentar ya. Ada pun catatan coding 12 November. Oh, 12 November tanggal perdagangan 16 kan. Langsung pada. Jadi ada pembeli siaga, aman teman-teman ya. Sebagai penerima manfaat terakhir MJS adalah Antoni Salim. Salim menguasai 91,9%. Sampai MJS melalui IMAS. Oh iya teman-teman. Manajemen MJS mendana segar hasil PUT 4 setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sebagai setoran modal ke entitas anak PT CSM. Dana tersebut akan dipakai untuk pembiayaan pengadaan unit kendaraan sewa dan kebutuhan modal kerja. Oh, buat modal sewa bagus buat teman-teman ya. Biar usahanya berkembang, teman-teman. Oke ya. Jadi sudah ada berita isunya, teman ya. Jadi kebetulan belum menentukan harga pasar. Nah, ini belum ada menentukan nih harganya. Teman-teman, harganya belum ditentukan ya. Jadi IMJS ini kita cek dulu deh IM-nya 12 November ya rencananya ya. Nah, kita catat di sini teman-teman ya, kalau ada berita, saya suka lupa, akan raig isu, akan RI tanggal 12 November ya. Jadi ini menjadi catatan, teman-teman, catatan. Karena saya suka lupa mulu, teman, kalau tidak dicatat saya lupa. Ya, jadi catatan di sini teman-teman. Udah kan 12 November. Ya, 12 November ya. September, Oktober, November 2 bulan lagi teman-teman. Nah, ketika dia masih posisi murah, teman-teman, kan harga murah ini milik fundamental 15, teman-teman ya. Nah, kita butuh yang namanya isiannya bagaimana nih. Setelah keluar berita, teman-teman, ternyata si Poren hari ini keluar, teman-teman ya. Tanggal 26-nya keluar. Perhatikan tuh, set keluar banget, tidak ada yang ngambil gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini, si Poren itu masih punya barang ya, teman-teman, mulai tanggal 19 September. Ini yang terjadi di lukisan market makernya teman-teman ya. Ternyata si AKZPBK itu masih punya barang sekitar 7.000 lot lagi teman-teman ya. Dan si bandar lokal terus keluar, perhatikan nih, bandar lokal terus keluar, berarti yang beli siapa dong gitu kan ya. Selain kemarin dia si bandar Poren yang ngebeli di era sekarang ya. Ternyata kalau kita cek teman-teman siapa sih yang beli di bandar lokal ini gitu kan. Nah, kita mulai ukur dari sini yang terbesar nih ya, 20 Agustus. 20 Agustus kita cek bandar lokal siapa yang ngejual, ada MG teman-teman. Nah, diambillah sama teman-teman kita ya. Ada S, ada X teman, mungkin ada Sigara juga lumayan sih teman, bandar luarnya ya. Ternyata selama pembuangan ini diambillah sama teman-teman kita XL sama XC. Dan sini tidak terdeteksi ada smart money teman-teman ya. Tetapi GR sudah mulai ngumpulin nih teman si GR ya. Si MG sama si EBK ini broker besar semua dia ngejual. Kalau area penurunan teman-teman tanggal 1 bukan ini, tanggal 1 ya. Sudah ditutup tanggal 1 sudah aman. Masih ada area penurunan di angka 224 ya. Kalau kita lihat secara TA-nya, ini posisinya perhatikan. Harga atas tertinggi, harga tertinggi. Berarti harga tertinggi belum bisa dilewati, terutama yang di atas ini ya. Kalau yang kecil-kecilnya kemarin sudah mulai di break tapi tidak sanggup naik ke angka 268. Nah, sini kan sudah ada tanda kenaikan nih tapi tidak mau ditembuskan. Nah, itu sama teman-teman. Di sini ada tanda kenaikan. Saya bikin lagi tanda kenaikan di sini, teman-teman. Nah, ya. Nah, itulah tanda kenaikannya. Bila mana tanda kenaikan hanya bisa ditembus sama shadow aja, misalnya sini, nih, sama shadow, cenderung dia akan turun kembali. Apalagi terlihat jelas MA10 sama MA20-nya masih menuju ke bawah.
ya. Tetapi apabila dia tidak bisa menembus area 224, ini masih cenderung aman. Kenapa aman? Karena ada ada candle tinggi di sini nih, ya, yang belum bisa dijebol. Dijebolnya sampai mana? Sampai sini. Sampai ke angka 195. Baru sudah dijebol. Kalau ini masih posisi ada candle sini. Karena candle yang panjang di sini dijebol, teman-teman. Ya, panjang sini dijebol nih. Di break, ya, di breakout gitu ya. Tapi masih ada yang namanya support ya di arah satu di sini. Ini sebenarnya tanda penurunan, teman-teman, belum dijebol nih. Nah, ini tanda penurunan tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Oh, ya kalau dia turun ke tanggal 1 nggak jadi masalah sih. Saya kasih saya kasih batas toleransi sampai sini, teman-teman, untuk penurunnya 228. Sama di angka support di angka 224. Kenapa saya kasih di tanggal 1? Karena dia adalah kerjaan dari para market maker. Seperti halnya waktu tanggal 8, tanggal 9. Itu suatu saat akan ke situ, teman-teman. Nah, itu pun sama, teman-teman. Jadi kalau dia turun ke level sini itu masih posisi aman lah ya. Karena ulah market maker akhirnya dia harus diturunin terus taikin gitu kan. Akhirnya dia ditutup lagi. Tapi sama body belum ketutup. Jadi masih ada potensi penurun ke sini. Tapi kalau turun ke sini masih posisi aman. Terlebih lagi kalau dia sebenarnya kalau dipantulkan dari area sekarang ya. Cuman dia harus bisa melewati harga tanda kenaikan di sini dulu nih. Baru terlihat jelas dia akan up. Kenapa up? Karena harga tertinggi yang terkecilnya sudah mulai dilewati. Nanti punya tantangan di sini di angka 268. Bila angka 268 bisa dilewati, cenderung dia akan up. Tetapi kalau hanya dilewati dengan shadow aja, cenderung dia akan turun. Nah, biasanya nanti penurunan sudah ngebreak area sini, teman-teman ya. Cenderung dia akan turun. Tapi kalau sekarang kan masih posisinya masih posisi uptrend dan masih posisinya posisi koreksi biasa aja sebelum dia menembus area 28 atau bertembus ya, sampai ke level 224. Jadi kalau lihat dari MA10-nya masih menuju ke bawah, teman-teman. Jadi masih potensi ada penurunan. Kecuali kalau dia di break area 254 untuk melewati tanda kenaikan yang ini. Oke, teman-teman, sementara seperti itu ya untuk IMJS. Karena si bandar lokal pun masih jualan. Terdapat Rai Gisu itu menjadi kabar positif. Tapi setelah nanti November mungkin Oktoberan lah, teman. Kita lihat Oktober. Kasih kabar saya, teman-teman, untuk Oktober ya. Nanti pun kalau ada beritanya nanti saya kabarin lagi, teman-teman ya. Oke ya. Jadi sementara ini masih potensi ada penurunan, ya, karena MA10-nya berada di atas candle. Kecuali kalau besok ditembus MA10 sama MA20-nya ke tanda kenaikannya 252 dan lihat nanti arah MA10-nya. Kalau sudah bisa menghadap ke atas kembali, fix dia akan melanjutkan kenaikan kemana? 348. Sini nih. 350 lah. 348. Ini targetnya ya. Ini kemarin baru dibahas ya. Nah, saya kasih tanggal 28, seminggu yang lalu ya dibahas. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk sementara si MJS-nya dalam posisi penurunan dulu karena saya melihat MA10-nya sama MA20-nya berada di atas. Artinya cenderung masih ada penurunan. Kecuali di break ke area 252, teman-teman ya. Cenderung dia akan up. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Hati-hati area sini nih kalau masih kesentuh masih posisi aman, tapi kalau jebol hati-hati. Dia hanya punya tahanan sini doang nih, ya. Yang panjang ini sama di MA200 adalah garda terakhir, teman-teman ya. Udah 50-50 aja di sini, teman-teman. Tapi kalau bagusnya ke sini sudah menutupi dua tanda penurunan, artinya PR-nya sudah diselesaikan. Sementara ini bandar poin pun masih keluar, teman-teman. Jadi teman-teman berharap bersabar aja walaupun si bandar poinnya masih ada. Nanti ada upaya, biasanya kalau MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah, suka ada kenaikan sementara ya. Nah, kalau kenaikan sementara itu biasanya si MA10-nya masih menghadap ke bawah, tapi si kenaikan sudah naik. Tapi kalau sudah mulai dibelokkan, MA10-nya cenderung dia akan up. Begitu, teman-teman ya. Oke, IMJS sudah ya. Sekarang GRPH. GRPH adalah emiten masuk ke penelitian saya, teman-teman. Kenapa? Emiten GRPH adalah emiten yang dilongsorkan sejak listing. Kita cek deh faktanya, teman-teman ya. GRPH di sini. Kita cek fakta. Nah, emiten yang dilongsorkan sejak listing belum pernah menyentuh harga atap milik fundamental. Tetapi walaupun ini milik fundamental, 3 tahun ke depan, sejak dia dilistingkan fix milik bandar. Jadi yang otak-atik bandar. Nanti setelah 3 tahun sudah sampai ke harga listingnya, baru dikembalikan ke market. Ini akan menjadi milik fundamental. Nanti setelah dia sampai ke sini, teman-teman ya, terus dia koreksi, nah itu sudah jadi milik fundamental.
Nanti biasa kenaikannya berdasarkan fundamentalnya. Itu yang saya ketahui, teman. Tapi kadang-kadang fundamental pun kalah dengan namanya harga bandar. Jadi kadang-kadang di bawah ke bawah sesuai dengan tidak fundamentalnya, ataupun di bawah ke atas tidak sesuai dengan fundamentalnya, teman. Tapi kita punya patokan, ini di fundamental, jadi targetnya jangan kemana-mana dulu, jangan terlalu atas. Tapi kalau ini masih dalam proses listing, masih milik bandar. Jadi masih saya berpikir ke arah sini, ke harga atap itu untuk GRPH. Asal teman-teman sanggup nggak menahannya itu, teman-teman ya. Karena potensi sekarang kan masih potensi penurunan di sini. Nah, ya. Ini tanda kenaikan saya bikin lepas itu yang baru. Tanda penurunan yang pertama dijebol. Set. Nah, ada lagi tanda penurunan di sini nih. 65. Perhatikan candle yang besar ini. Yang tinggi sudah dijebol, ya. Tinggal satu lagi sini candle yang panjang dijebol. Kalau tidak bisa dijebol, teman-teman ya, sedikit aja ya. 67 cenderung sedikit aja. Cenderung dia akan up. Ya, asal tidak dijebol. Kalau dijebol waspada. 63 adalah target selanjutnya untuk penurunan. Bila mana teman-teman ya si GRPH ini bisa melewati tanda kenaikan di angka 74, cenderung dia akan up, teman-teman ya. Nah, cenderung tanda pertengahan pertama dilalui sampai ke level 81 cenderung dia akan di up. Karena biasanya dia akan melewati harga tertinggi sebelumnya. Nah, perhatikan tanda tertinggi 1, 2, 3, 4. Artinya 4 tanda kenaikan atau harga tertingginya belum bisa dilewati, cenderung dia akan turun. Adapun apabila dia nembus dengan shadow, sama, dia cenderung akan turun. Perhatikan MA10 sampai MA20-nya masih berada di atas. Nanti kalau mau ngambil, upayakan MA10, MA20 berada di atas, dan dia harus menghadap ke atas MA10-nya. Teman-teman bisa ngambil situ. Tapi kalau teman-teman ingin agak lama dikit, nunggunya targetnya listing, harga listing. Harga listing itu di sini berapa? 1, 2, 3, teman-teman, itu target utama nih. Ya. Ini target utama, ini target saya. Yang tadi saya kasih tanggal baru ya. Nah, biar saya tahu ini pernah dibahas di tanggal 28/09 tahun 2025, teman-teman ya. Oke, sip ya untuk GRPH ini masuk ke penelitian saya, teman-teman ya. Dan saya berkeyakinan setiap emiten yang dilangsungkan akan kembali ke harga ketika dia listingnya. Dan sudah kembali, teman-teman, ini sudah kembali. Ini GRPH ini masuk ke sini nih. Masuk ke area lagi. Ke watchlist yang namanya tahun 2024 nih. Saham IPO 2024 50. Jadi sebuah emiten ini yang 50, teman-teman ya. Kayak TOS, Sola, SMG, AMPIX, ISEA, GRPH, Baik, Atla, Asli, Akro, teman. Ini semuanya emiten yang dilongsorkan. Hanya ada TOS aja yang sudah kembali ya, sekarang dia cenderung up lagi, teman-teman ya. Tapi senyatanya ini sudah kembali, teman-teman ya. Ada MPX, nanti ada ISIA juga masih belum kembali, teman. Yang belum di-up dari 50 ada Asli doang, teman-teman ya. Karena dia itu si pemilik emitennya belum melaporkan keuangan sama belum bayar administrasi keuangan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk GRPH. Jadi masih ada potensi ke harga target utama 1, 2, 3, dan posisi sekarang lagi posisi dikoreksikan dulu, teman-teman, tapi tidak ada kemampuan dia untuk memaaf harga lagi ke harga tertinggi sebelumnya. Jadi teman harus bersabar aja di sini, tunggu dia MA10 di bawah candle kembali. Dan per hari ini ada si Bandar Polen masuk dikit, teman-teman ya, cuman 300.000 doang. 42 lot ada si AK, tapi si AK punya kemampuan, tapi kan baru nempelin doang, teman-teman ya. Baru nandain kali ya. Domestiknya masih dikuasain sama teman kita di atasnya. Nah, si Bandar Lokal pun lagi jualan dulu, teman-teman. Hanya Bandar Polen aja yang ngambil ya. Di sini Bandar Polen. Bagus nih, Bandar Polen masih banyak tanggal 9. Gua cek tanggal 9 deh. Si Porennya siapa ya? Di belum keluaran banyak, teman, si Poren ya. Nah, si Kakak ternyata, teman-teman, 20.000 lot. Dibantu sama si AI ya. Si AK cenderung sudah keluar. Si kakak itu kadang-kadang ngumpulin tapi dia naikinnya tidak terlalu tinggi, teman-teman ya. Cenderung dia hanya bisa keluar aja gitu kan. Cenderung ngambil sedikit. Tapi kalau si AK, si CC, teman si BB, si YU, teman lu JP ya, dia cenderung memaaf harga, teman-teman ya. Jadi ada kemampuan yang memaaf harga. Kalau si kakak saya belum melihat tanda kemampuan, tapi si kakak itu bagus itu untuk nahan. Model saya kejadian di ISEA tuh. ISEA itu di harga 50, teman-teman ya. Dan 51, 52 si kakak itu cenderung ngumpulin barang. Bahkan di 50 itu cenderung ngumpulin barang. Apakah dia smart money atau tidak, yang penting broker kakak seperti itu karakternya. Nanti setelah dia mulai di up sama bandar pemilik emitennya baru di keluar. Nah,
Seperti itu teman-teman. Jadi pertanda dia juga memperhitungkan teman. Jadi ngambil banyak tapi keluarnya ketika bukan harga tingginya, yang pas di up-nya aja, pas break aja dia keluar. Biasanya seperti itu sih kakaknya. Oke teman-teman, GRPS seperti itu ya, masih posisi uptrend, MA 200 masih menuju ke atas, masih punya target utama, cuma sekarang lagi dikoreksiin dulu, jangan sampai jebol area 63, ini supportnya teman-teman ya. Kalau sudah jebol support ya bisa ke level MA 200 lagi teman-teman ya. Oke, santai aja ya. Nah sekarang PBRX teman-teman. PBRX. GRPA udah jadi Bro Trio Limandi Arta ya. PBRX sekarang. Dari entar ngambil PBRX saja saya, harga 100 up boleh, saya dapat average 27. Mantep. Dan entar ngambil PBRX saja ya. Entar ngambil PBRX saya aja, harga 100 up boleh. Saya dapat average 27. Wih, keren teman-teman. Teman kita punya PBRX di angka 27 perak teman-teman. Keren nih. FCA ya. Ini masih FCA kan? Masih FCA perkiraan pertengahan Desember ya. Ini kalau normal sebenarnya. Ini belum ini teman-teman ya. Ini belum. Ini udah kemarin sudah siap di tanggal 55 di harga 55. Turunin lagi teman. Saya batalkan ini ya. Saya batalkan ini nih. Karena sudah kembali lagi ke 42 teman-teman ya. Saya batalkan ini ya. Sip, batal sini nih. Batal terjadi karena keluar dari harga 50. Nah, teman-teman ya. Nah, saya batalkan tuh teman-teman ya. Karena harusnya kan di waktu catat di sini kan tanggal 10 kan, tanggal 11 di sini kan nih. Ya, tanggal 11-nya 50, tanggal 10-nya di 50, tanggal 11-nya dia di angka 55 gitu kan. Tapi ternyata diturunkan kembali teman-teman ya dari harga 50-nya. Jadi kita harus dari awal lagi nih ya. Dari awal lagi ketika dia nyentuh MA 50. Cenderungnya mau bermain di angka 50 ke bawah nih teman-teman ya. Kalau tidak mau terjadi lagi dia up sampai ke angka 50. Nah, untuk sementara ini dia kan lagi koreksi teman-teman di 42 lagi koreksi ini ya. Dia sudah jebol juga MA 20-nya. Bandar lokal cenderung masih jualan, bandar foreign sudah masuk. Ini tumben bandar foreign masuk nih teman-teman ya. Kita lihat foreign KW atau foreign beneran nih ya. Kita lihat tanggal 25 deh kita cek. Wah, ini foreign beneran JetPay. Tumben teman-teman foreign beneran ya. Padahal saya berkeyakinan ZP itu bukan ZP, broker foreign tidak mau masuk di harga FCA teman-teman. Apa dia sudah mulai berubah pikiran ya bisa jadi teman-teman ini berubah pikiran karena sementara kan mereka jualan nih bandar foreign ya di sini nih, terakhir di sini nih yang besar 22 September ya. Tapi pas tanggal 23-nya ya di sini sudah ngambil tapi dia buang lagi, nah dia ngambil lagi di sini nih. Di tanggal 25 September ya. Dia 25 September ngambil lumayan 48.000 lot teman-teman ya. Si MG masih keluar ya teman-teman ya, sabar dulu ya karena si MG masih keluar teman-teman ya. Teman-teman harus bersabar aja dulu ya. Tunggu sampai MG mengut lagi ya. Sini kan hari ini tidak ada penjualan nih tanggal 26 ya si MG ya. Mana si MG nggak ada pembuangan kan? Nah, ini karena sepertinya yang ngurusin saham FCA si MG nih teman-teman ya. Yang memberikan kontribusi besar itu si MG. Nanti kalau teman-teman istilahnya punya harga di bawah ya aman lah. Kalau yang mau ngambil FCA kan agak susah teman-teman ya. Cenderung teman-teman harus ngantri, harus punya strategi. Strateginya apa ya teman-teman? Ada yang menyarankan pesan aja jam 7 pagi gitu kan. Ada teman kita yang sering pesan jam 7 pagi. Nanti memang katanya 1 hari tidak dapat, 2 hari tidak dapat, kadang-kadang ketiga sampai ke 4 harinya dapat. Tapi antrinya jam 7 pagi aja katanya. Begitu teman-teman kita dari teman kita gitu ya. Dan saya pun menyarankan kalau teman-teman beli harga FCA belilah pakai otomatis, pesan otomatis teman-teman ya. Pasang di kalau mau yang pagi berarti jam 10. Nanti transaksi untuk jual belinya apa matchnya tuh tengah jam 10 berarti teman-teman harus pesan pagi. Pasang untuk jam 9 teman-teman. Nanti kalau mau teman-teman pasang untuk jam 11, pasang jam 10 teng aja, jam 10.000 atau enggak 001 teman-teman ya. 10.01 teman-teman ya, kalau pasang otomatis untuk beli
nanti biarkan mesin yang berbicara teman-teman, biarkan mesin yang menentukan dia posisinya di mana. Kalau cenderung servernya bagus, dia cenderung akan nganti di nomor pertama teman-teman, seperti itu ya. Nah karena si wajib bandar lokal lagi jual dulu, biarin aja dulu teman-teman ya, karena saya pun masih teman-teman dalam pihak bahwa FC itu dia kalkulasi itu bandar lokal. Biarkan JP juga berusaha teman-teman ya untuk ngambil lagi. Nah, teman-teman kalau normal sih saya bilang ya udahlah, normal ini posisinya lagi turun dulu gitu kan. Tapi kalau FCA kan banyak barang yang pingin, bahkan ini kan tanggal 26 masih teman-teman kita yang ngambil ya. Di sini ada si AT, teman-teman sudah mulai ngambil lagi 11.000 lumayan gitu teman-teman ya. Ya sudah mulai mes nih si AT ini, bagus teman-teman. Nah, tunggu sampai bandar lokal ngambil lagi ya. Biarkan mereka jualan di harga di atas dan ngambil di harga atas. Mungkin ini strategi mereka teman-teman ya. Biar punya pembeli banyak, akhirnya dia dijual ya habis teman, sejak dia ngambil dari tanggal 9 September terus dijual habis-habisan, sempat ngambil lagi di area sini kan. Ada kenaikan kan ketika bandar lokal ngambil di sini nih ya. Ada kenaikan kan? Nah, harus jual lagi. Nanti tunggu sampai bandar lokal masuk lagi. Terutama si MG karena emiten-emiten FCA itu lagi dikelola sama si MG teman-teman. Kalau sekarang masih posisi aman karena masih tidak terlalu jauh temannya, supportnya di sini nih. Yang ke 36 teman-teman. Jangan sampai jebol 36 ya bisa ke bawah lagi. Target tetap sama teman-teman, bebas daripada FCA, dia harus bertengger di angka 51 dan saya sudah batalkan untuk tanggal 10-nya karena sudah kelepas dari harga 50 ke bawah lagi. Nanti ketika dia masuk ke 50 50 lagi atau 51 ke atas, kasih kabar saya teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk PBRX ya. Nanti kita sambung lagi karena masih potensi penurunan masih ada, kecuali kalau besok si MG atau bandar lokal yang lainnya yang mengambil untuk si emiten PBRX ini. Karena terdeteksi si bandar poren, tapi bandar porennya bagus teman-teman ini ya, si JP ya. Mungkin kalau YP, CC atau BB, ya menurut saya ya udah paling itu lokal biasa gitu teman-teman. Kalau udah ZP ya lumayan lah teman, porennya lumayan lah itu ya. Tapi kita lihat nih performanya, ngambil malahan dia ngumpulin barang doang, tidak bisa mengapa harga. Berarti masih ada kemungkinan dia sebagai ZP poren KW gitu kan. Hanya kemampuan untuk nampung doang teman-teman, tanpa mampu untuk kemampuan untuk memaaf harga. Mari kita lihat ini apakah ada kemampuan untuk memaaf harga atau tidak si ZP. Untuk di saham-saham FCA khususnya gitu ya. Tapi kalau untuk di saham istilahnya saham up teman-teman ya cenderung ZP atau selain daripada FCA ya performanya bagus kalau ZP teman-teman. Ini Jata gimana nih Jata teman-teman ya? Jata baru kemarin dibahas teman-teman Jata ya. Gimana Jata nih, banyak yang naik Jata ya. Bahas ulas Jata, makasih. Jata mantap katanya. Jata kayaknya bagi DPR jadi bebas. Nah, ini teman, ini yang menjadi patokan saya Jata teman-teman ya. Jata gimana Senin? Tadi koreksi di akhir katanya ya. Ya Jata bebas teman-teman dari ini ya. ASI sama Jata, ASI-nya saya sudah catat di sini ya. ASI sudah saya catat ya, tinggal dibahas aja dari Bro Akademik. Nah, ini keterangan nih teman-teman dari Bro kita ya. Kita bacakan ya. Apa-apa agak lama dikit teman-teman ya. Baru beberapa menit nih. Santai aja ya. Oke, kita bacakan nih. Dari Seno Aji K7H ya. 1. FCA biasanya mengacu ke free capital adequacy ya, atau floating criteria adjustment, atau bisa juga floating list criteria adjustment. Sering terkait jumlah free float ya, yaitu ini teman-teman ya. Nih. Sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman ingin melihat kriteria yang masuk FCA tuh di sini aja teman-teman ya. Kan kasus Jata ini adalah, nah ada 11 kriteria teman-teman ya. Coba ini nih, ini kan yang free float itu nomor free float. Nah ini ya nomor 6. Nah itu free floatnya itu nomor 6 teman-teman. Kalau ini masuknya ke nomor 6 teman-teman ya. Nah maka apabila nomor satu yang ini teman-teman ya, jumlah setnya di istilahnya terbebaskan itu apabila ininya sudah terpenuhi nih, minimal dia itu kan harus di atas 5%. Nah, itu mungkin sangat mudah dengan cara dia bisa raih gisu atau menjual saham kepemilikannya, atau kalau tidak mau dijual ya cenderung dia bikin istilahnya selain
bukan right issue, satu lagi split, split ya, stock split. Nah, biasanya seperti itu agar lebih daripada 5% juga gitu teman-teman ya. Biar biar 2 kali lipat gitu. Itu kan ini sangat mudah sekali, atau cuma emang harus ada ketentuan daripada emiten itu sendiri gitu, mau nggak gitu kan. Ini harus kemauan daripada pemilik emitennya gitu kan. Nah, itu untuk nomor satu teman-teman ya, itu sangat mudah sekali. Yang kedua, syarat harga berturut-turut 50 lebih besar daripada 50 selama 3 bulan biasanya terkait pencatatan kembali saham yang sebelumnya di bawah minimum harga wajar. Tapi itu bukan satu-satunya cara saham bisa lepas daripada FCA, ada beberapa pengecualian. Kenaikan harga saham secara signifikan dalam waktu singkat, walaupun belum 3 bulan penuh, bisa membuat BI memutuskan untuk melepas FCA. Contoh ya, ini kan si Jata ini naiknya baru 50 baru beberapa hari ya. Nah, coba lihat ASHA nih teman-teman ya. ASHA itu dia harusnya bisa lepas FCA kalau berkeyakinan kenaikannya berturut-turut seperti ini. Tapi ASHA belum keluar, teman. Perhatikan, dia itu dari mulai harga 18 perak ke harga 88. Harusnya secara teori, kalau menurut ASHA, teman-teman, melihat Jata, teman-teman ya, dia cenderung harusnya sama, teman-teman. Harusnya dia kan di angka ASHA Jata itu berapa, dari harga berapa dia? Nah, dari 10 perak kan? 10 perak kan? Nah, ini kalau ASHA dari berapa perak? Ini kalau mengacu kepada itu ya, bahwa si Zata itu bisa bebas. Kenapa ASHA tidak bebas? Ya, bahwa ini ada 10 perak juga sama nih. Kalau kita ukur 16 perak ya, cuma 5 perak doang ya. Tapi dia tidak bebas, teman-teman ya. Si Jata, si ASHA masih posisi FCA. Ambigu kan peraturannya. Tetapi kalau mengacu pada kata teman kita di sini, nih dividen, nah ya dividen ini mengacunya masuk akal. Karena setiap pembagian dividen, ketika dia mau masuk FCA pun teman-teman ya, akan dibatalkan kalau dia mau bagiin dividen. Atau ternyata si Jata ini memberikan istilahnya efek buat pembelajaran buat kita nih, saya kasih dividen tapi di harga FCA nih gitu kan. Akhirnya kan pas dia keluar dari 50-51 cenderung keluar. Itu masuk akal yang berdasarkan teman kita. Karena kalau berdasarkan kenaikan yang signifikan, kasus pada ASHA tidak terjadi, teman-teman ya. Itu ya. Kalau free float oke lah gitu ya. Penyesuaian administrasi misalnya karena adanya corporate action, stock split, right issue, akuisisi yang mengubah status saham, bisa itu teman-teman, itu sangat mudah gitu ya. Jadi kalaupun biasa saham harus turun ke bawah 50 kan biasa melonggarkan sementara atau melakukan evaluasi khusus. Itu karena Jata bisa lepas FCA sudah memenuhi 3 bulan. Nah, kalau menurut saya cenderung sama pembagian dividen, karena si ASA lagi si Jata dia bagiin dividen ya ketika dia harga FCA nih di sini teman-teman ya. Kalau mengacu dari harga, istilahnya harga tinggi, kenapa ASA tidak keluar? Padahal harga sudah di angka 80 ya. Nah, itu teman-teman yang menjadikan kita ini ambigu ya. Harusnya ada keterangan Jata keluar FCA karena bla 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 bla. Jadi kita punya acuan. Kalau sekarang kan Jata tidak punya acuan. Tapi kalau menurut saya itu karena dividen ini, teman-teman. Karena dividen ini akhirnya dia karena dia tadinya awalnya FCA kelas 1 harus di angka 51, teman-teman ya. Maka dibatalkan dengan ini ketika dia nyentuh ke angka 51 dengan konfirmasi 2 sampai 3 hari. Ya. Begitu, teman, itu pandangan saya, teman-teman. Yang aslinya itu sebenarnya harusnya pengumuman dari bursa, teman-teman ya. Sebagai retail hanya menduga-duga aja karena berdasarkan sejarahnya. Ya, kalau berdasarkan sejarahnya harusnya si ASHA ini harus keluar. Ya, si ASHA ini harus keluar harusnya, teman-teman ya, karena sudah lebih daripada 51, dia sampai ke level sini kan ke angka 72 dari harga 15. Harusnya sudah keluar, tapi ASA belum karena dia tidak bagiin dividen. Ya, coba kalau bagiin dividen di sini nih akan sama. Mudah-mudahan begitu ya. Itu pendapat saya, teman, dan ada di apa namanya? Saya pun setujuan di sini karena pembagian dividen. Ya. Itu, dan terima kasih nih Bro ya sudah menjelaskan juga
Terima kasih juga ya. Silahkan teman-teman ini bisa dipelajari teman-teman. Jadi kalau kata teman kita bahwa walaupun biasanya saham perdana 50 bla 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 sementara atau melakukan evaluasi khusus itu kenapa jatuh bisa lepas daripada sebelum mulai 3 bulan. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau saya sih cenderung karena dividen itu teman-teman ya. Kalau saya cenderungnya. Karena berdasarkan pengalaman si Asha ini dia tidak keluar daripada FCA gitu kan. Si Asha ini tidak. Kenapa? Padahal secara teori naiknya tinggi banget teman-teman. Naiknya tinggi banget gitu. Oke, teman-teman ya, untuk jatah seperti itu mungkin ya mudah-mudahan sih ada keterangan daripada Bay lah, teman-teman ya, menjadikan kita jadi patokan. Oh, gitu. Kita jadi istilahnya oke lah kita punya guide gitu kan. Kalau sudah guide itu sudah ada kan enak. Mulai saya kan hanya berdasarkan pengalaman yang dijalankan di bursa setelah 3 bulan itu kan, ketika dia jatuh ke FCA kelas 1 masih posisi aman ketika 51-52 ke atas teman-teman ya, dia cenderung akan bebas daripada FCA selama 3 bulan gitu kan. Tapi semuanya itu tergantung daripada keputusan BI sebenarnya ya. Kalau BI pingin ya hanya 2 bulan, hanya 1 bulan, kadang-kadang belum 1 bulan, kadang-kadang lebih daripada 3 bulan teman-teman ya. Tergantung keputusan BI. Mungkin ada surat dari pemilik emiten ataupun si BI sendiri menyurati pemilik emiten gitu kan. Saya tidak tahu gitu dia Dilan karena kan pokok permasalahannya sebenarnya ada di emitennya sama si BI itu sendiri ya. Sebagai kita hanya menduga-duga aja gitu kan. Bahkan kejadian si Jata pun saya cenderung karena dividen ini teman, cenderung karena dividen ini karena waktu saya baca-baca berita tentang dividen soal FCA itu dia tidak akan FCA ketika pas pembagian dividen atau dia akan lepas daripada harga FCA kelas 1 ketika dia bagi dividen gitu teman-teman ya. Jadi banyak yang ingin lolos daripada dividen itu salah satunya membagikan dividen dulu sebelum dia habis 3 bulan tidak ada transaksi, maka dia terbebas daripada FCA. Begitu teman-teman ya. Untuk kasus Jata saya pikir ini gara-gara ini ya. Tidak lain teman-teman ya. Atau mungkin nanti ada keterangan lain, nanti kita cabut keterangan lain dan kita akan benarkan apakah ada berita yang pasti teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa keluar beritanya, nanti kita jadi acuan itu teman-teman. Oke? Sip ya untuk Jata seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang potensinya bagaimana? Wah, potensinya keren nih teman-teman karena dia sudah mulai keluar daripada FCA, maka saya akan bicara normal kembali. Target masih di tanggal sini. Ini terakhir dibahas tanggal 25 ya. Nah, saya bahas di sini tanggal kenapa nggak mau keluar? Nah, tanggal 28 ya. Oke, target pertama ada di angka 115 sama di angka 112. Teman-teman, targetnya hari kemarin tanggal 26 Foreign ngambil 974,5 juta ya. Hampir 1 miliar, teman-teman ya. Kita cek di sini yang ngambil siapa? Ada AK. Ambil 72.000 lot, QA, PD, YP, YU. Saya cenderung sini nih. AK bagus, YU bagus ya. Cuman ngambilnya tidak terlalu banyak sama seperti retail ya. Berarti yang banyak itu si AK sama QA nih. QA lumayan, apakah bagus atau tidak? Kemarin tidak terjadi ya si QA tadi emiten apa ya? Saya suka lupa tuh saya teman-teman ya. Kebanyakan emiten menjadi lupa ya. Tapi kalau untuk broker akara bagus lah teman-teman. Apalagi ngambil, ditambah lagi si bandar lokal juga pun ngambil. Nah ini teman-teman ya. Tapi yang paling banyak ternyata teman kita yang ngambil ya. Tapi di sini ada si AZ, ada YU, ada GR, ada K. Ini broker bagus semua yang ngambil ya. Jadi cenderung di up-nya ada teman-teman ya. Nah kita kasih garis penurunan dulu teman-teman ya. Nah teman-teman kalau dia turun ke sini masih posisi aman banget ya. Ini aman-aman banget di situ. Nah sampai mana aman bangetnya di sini teman-teman. Di angka 70 itu aman banget. Ya kalau dia koreksi ke 70 itu kan baik dan aman ya. Nah, ini tanda penurunan karena dia 50, suatu saat akan ke 50 maka saya akan ganti warna. Yang tadinya tanda kenaikan sekarang jadi tanda penurunan. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, sehingga kasih tanda di sini nih, di 60-nya ya. Sengaja biarin dah. Oke. Jadi hal yang paling aman ketika dia turun ke level 83 dan 70. Ya, 70 itu masih posisi aman. Posisinya lagi uptrend, bandar lokal ngambil, bandar foreign pun ngambil, bagus teman-teman ya. Cenderung dia secara pungutan bagus, secara TA bagus. Target 112, 115, nanti kalau sudah break, saya punya target di angka 178 dan di angka 200
teman-teman untuk CAT. Cuma ingat, saya mengingatkan kembali teman-teman ya. Emiten ini milik Mr. Subang, teman-teman ya. Emiten ini adalah emiten yang di-up duluan, walaupun ada longgar, teman-teman. Saya masih tidak meyakini soal si pemilik ketokohannya ini ya, teman-teman, yang tidak saya sukai. Ya mungkin untuk kenaikannya bolehlah teman-teman, bisa ke harga setengah di sini. Yang ke 17 ataupun ke harga tengah di sini 185 lah teman-teman. Mungkin 185 ataupun ke harga 115 itu cukup lah teman-teman ya. Itu dari bunda catnya teman-teman. Oke teman-teman ya, tadi target saya itu di sini aja nih, di angka 115 lah di harga tengah sini kan ya. Ya kalau dikasih lebih ya mudah-mudahan bisa ke angka 284 ya. Yang saya tidak suka itu hanya karena ada ketokohannya aja teman-teman. Tapi kalau secara TA ya terluar daripada berita, terlepas daripada apapun ya, bagi masih bagus, isian masih bagus, Oren masih lagi masuk 2 hari ini teman-teman ya. Serta si bandar lokal pun masih masuk teman-teman ya. Ya walaupun sebagai besar si MG nih sebagai pemicunya juga keluar. Habis ini terdeteksi bandar senjatanya sudah masuk kembali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya bisa membantu teman-teman ya. Kalau ini masih ada fundamentalnya walaupun 5 perak teman-teman. Di sini jelas ini 42, artinya di bawah 51%. Oke, teman-teman, untuk sementara gitu aja dulu ya untuk si jata teman-teman ya. Lanjut ada MTEK teman-teman ya, MTEK. Grup MTEK. Ya makasih di Bro Seno ya atas atas ininya nih. Keterangannya luar biasa, makasih ya teman-teman ya. Saya sangat menghargai apa yang teman-teman tuliskan, luar biasa ya. Luar biasa dan luar biasa teman-teman. Makasih sekali lagi ya penghargaan yang seluas-luasnya untuk Bro Seno ya atas tulisannya. Lanjut ada MTEK teman-teman ya. MTEK dari Bro Megatron Poli ya. MTEK ya, terus dari Bro Ngik Letus ya, MTEK lah bro katanya. Dari Ngik Lictus Jim Bro MTEK, oke MTEK teman-teman. MTEK ini MJS lagi isu MTEK ya, MTEK ya, MTEK. MTEK posisinya dari tengah ke bawah milik fundamental seperti biasa, belum pernah menyentuh harga atap, masih ada potensi ke harga atap, tapi targetnya ke harga tengah aja dulu ya, angka 1.800-an ya. Nah, apakah saya punya 1.800? 1.500 teman-teman. Oke. Dia sudah mulai break, teman. Dia sudah mulai break. 1, tanda kenaikan sudah dilewatin, 2, tanda kenaikan sudah dilewatin. Saya kasih pencapaian dulu ya buat teman-teman bahwa emiten ini pernah dibahas sampai level sini. Saya akan gedekan dulu, saya gedein lagi. Ini posisi uptrend teman-teman. Oke, saya kasih tanda penurunan dulu. Bila mana 1125 tidak dijebol, aman banget. Bila mana 1220 dijebol, aman banget. Kalau di sini tidak dijebol, aman di sini teman-teman ya. Jadi sorry saya ulangin lagi, aduh. Bila mana nih tanda di sini tambah 11 berapa nih? 1120 ya, tidak dijebol atau pas banget di sini masih aman. Yang paling aman banget di sini ya. Ketika di 1220 dijebol juga masih aman banget ya. Kenapa? Karena masih ditahan kan di MA10-nya dan si posisinya pun si bandar lokal sudah mulai masuk lagi di harga tingginya. Sudah mulai ngebreak teman-teman ya. Tanda 1280. Tinggal satu lagi nih teman-teman, 1340 sama di angka 1390. Bila sudah mulai di break down teman-teman ya ke 1435, fix dia akan melanjutkan kenaikan. Kalau pemana nih ada di angka 1565. Ini targetnya. Nah, ya. Ini targetnya. Nah, target di situ tanggal 26. Nah, apabila teman-teman pakai apabila lagi nih ya. Bila dia tidak sanggup menyentuh 1390. Bila mana tidak sanggup menyentuh 1390, hanya disentuh dengan shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau sudah di break, minimal 1 tick aja teman-teman. Ini kan harganya 1395.
tik aja 1410, 1405 aja. Biasanya dia akan mengalami kenaikan dan targetnya 1500. Posisi masih bagus, MA10 di bawah kanan menuju ke atas, hanya meninggalkan gap aja. Jadi kalau dia turun besok ada si kepala kembar, contoh teman turun sampai sini nggak jadi masalah. Yang penting tidak dijebol kan, yang penting tidak dijebol area sini. Anda sudah bikin ya dia itu semacam support teman-teman ya. Jadi udah support di sini nih, ya sudah support di sini. Jadi jangan sampai jebol support, waspada bisa turun lagi ke level yang paling rendahnya lagi. Tapi kalau hanya disentuh aja nggak jadi masalah, apalagi disentuhnya tidak lepas daripada harga candle panjang ini tinggi nih, ya cenderung bagus. Jadi kalau dia tahan di level 1165 itu bagus banget ya di sini, masih posisi aman banget. Asal jangan disentuh sampai ke angka 112 bahkan dijebolkan, itu cenderung akan turun ya. Oke teman-teman, isian udah bagus nih isian, jadi si Banda lokal jualan di atas tapi ngambil lagi di atas. Foreign sudah jualan di atas, dia sudah mulai ngambil lagi ya. Hari ini 7,8 miliar. Si Foreign ngambil 7,8 miliar. Siapa yang ngambil? CC, BB, ZP. Cenderung broker bagus semua teman-teman ya. Cenderung broker bagus semua yang ngambil. Dan berhati XC sekarang sudah ada broker ini teman-teman ya. Broker foreign keren di MTech nih. XC bisa menjadi broker yang menakutkan juga gitu kan. Ya ini si domestik juga sudah mulai bagus. Ada AZ, MG, YB, LG teman-teman ya. Cenderung dia bagus ya. Oke. Oke teman-teman ya. MTech seperti itu ya. Bagus, masih bagus teman-teman. Posisi bisa up ya. Ini juga harganya masih di harga tengah ke bawah kan. Ini dari tengah ke bawah kan. Masih cenderung bagus teman-teman si MTech itu ya. Nah, mungkin teman-teman seperti itu aja dulu ya yang bisa saya bantu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.